Film ini diambil berdasarkan kisah nyata berlatar pada tahun 1942. Mengisahkan 3 orang tentara yang bertahan hidup di tengah lautan lepas. Akankah mereka selamat dari badai lautan yang ganas? Yuk kita mulai alur cerita filmnya. Awal film diperlihatkan 3 orang tentara yang mendapat misi pada masa Perang Dunia Kedua. Tentara itu bernama Pastula, Aldrich, dan Dixon. Mereka gagal menemukan kapal induk OSS yang seharusnya jadi target pendaratan, yang menyebabkan keluar dari rute hingga bahan bakar pesawat itu mulai habis. Pilot Dixon terpaksa menurunkan pesawatnya di tengah lautan samudra yang begitu luas. Mereka berusaha dan bertahan dari guncangan kapal, hingga mereka berhasil selamat dari pendaratan darurat, yang dimana mendarat di tengah samudra luas sejauh mata memandang, hanya ada air. Mereka awalnya tidak saling mengenal. Mereka dipersatukan karena perang, tetapi keadaan ini memaksa mereka untuk mengenal satu sama lain. Ini adalah hari pertama mereka terapung di atas sekoci yang tanpa membawa bekal apapun. Di pagi itu Aldrich dan Pastula masih tidur pulas dan dibangunkan oleh Dixon. Entah apa di pikiran mereka. Yang jelas sejauh mata memandang hanyalah air. Saat ini, mereka berada di tengah samudra yang jaraknya ribuan mil ke daratan. Tak lama Aldrich melihat pesawat yang melintas. Sesegera mungkin mereka memanggil sekuat tenaga, tapi semua itu terasa sia-sia. Sudah dipastikan pesawat itu tidak akan mendengar ataupun melihat. Setelahnya mereka mengosongkan saku dan mengambil sedikit stok barang mereka. Yang miliki mereka juga membuang sepatu untuk meminimalkan kebocoran. Scene berganti pada saat penerbangan. Mengungkap fakta, ternyata Dixon sempat tertidur saat di pesawat hingga menyebabkan mereka melenceng jauh dari rute yang ditentukan. Dixon kini menyesal atas kelalaiannya hingga menyebabkan mereka harus terapung di tengah samudra yang begitu luas. Keesokan harinya Pastula sudah mulai frustasi akan keadaan saat ini. Dia merasa mereka tidak akan selamat, tapi Aldrich mencoba menghibur Pastula dengan berimajinasi minum kopi yang hangat di pagi hari. Di lain sisi, Dixon mencoba untuk menggunakan keterampilan navigasi untuk membimbing mereka ke arah darat. Keadaan seperti ini, mereka dipaksa untuk belajar hidup di atas air. Perlahan mereka mulai menerapkan teknik memancing ikan dengan bahan seadanya. Tapi sialnya, umpan yang hanya dari sobekan kain itu sama sekali tidak disambar ikan. Tepat di hari kelima mereka terapung di atas sekoci kecil yang hanya muat 3 orang saja. Kini mereka sudah mulai melemas seperti tidak ada harapan lagi. Karena sudah tak tahan rasa haus dan lapar yang mereka rasakan. Pastula ingin meminum air laut itu, tapi dihentikan oleh Dixon dan mengatakan, jika meminum air laut justru merusak tubuhmu. Perjalanan panjang yang mereka rasakan sangat sengsara, hingga sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Yang mereka lakukan saat ini hanya berdoa dan menunggu keajaiban. Dalam doanya Aldrich mengatakan, "Ya Tuhan, aku akan pergi bersama dengan apa yang orang lain katakan, tapi saat ini kami sangat memerlukan hujan. Love you Tuhan." Untuk menghilangkan rasa keterpurukan saat ini, mereka sesekali bercanda dan bernyanyi bersama. Hanya dengan cara itu untuk melupakan rasa lapar. Singkatnya, pada malam hari, telah terjadi hujan yang sangat lebat. Mereka pun bahagia dan berterima kasih karena doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan tak lupa mereka menampung air tersebut sebanyak mungkin. Keesokan harinya cuaca yang sangat cerah. Seperti biasa Pastula terus memancing ikan, walaupun ia sadar bahwa tak akan pernah ada ikan yang memakan umpannya. Di waktu yang sama, Aldrich mengeluarkan pisau lipat yang ada di celananya.
Ia mengatakan akan mencari ikan menggunakan pisau, namun dicegah oleh Dixon. Sebab pisau itu bisa saja melubangi perahu karetnya. Dengan keras kepalanya, ia tak peduli perkataan Dixon. Namun keberuntungan masih berpihak padanya. Secara tidak sengaja mengenai anak hiu yang lumayan besar, seketika itu Dixon langsung membantu menaikkan ikan itu ke atas sekocinya. Dari kecerobohan Aldrich itu justru membuahkan hasil. Akhirnya mereka bisa makan dengan lahap yang dimana mereka sudah lama tidak makan selama berhari-hari. Tak lupa mereka juga menyimpan makanan untuk hari-hari ke depan. Setelah ia makan, mereka langsung membersihkan perahu karetnya dari sisa daging. Wajah mereka terlihat bahagia karena dari sekian hari baru kali ini merasakan perut kenyang. Kebahagiaan baru mereka rasakan. Tapi masalah pun kembali datang. Ternyata dari sisa daging hiu yang mereka bersihkan, justru mendatangkan hiu lain tertarik mendekat. Kelompok hiu itu kini berada di bawah perahu mereka. Pada malam harinya, saat Aldrich mencuci muka, tiba-tiba tangannya disambar ikan hiu. Tapi untung saja ia tak apa-apa. Hari pun berganti. 15 hari sudah mereka lalui bersama terapung di tengah samudera. Sialnya di hari itu, ada seekor hiu yang sangat besar berada tepat di bawah perahu mereka. Beruntunglah mereka karena hiu itu tidak menyerang. Hari demi hari mereka lalui, kini kondisi mereka mulai memburuk. Karena stok makanan dan minuman mereka sudah mulai habis. Di sini terjadi perdebatan antara Dixon dan Aldrich. Dixon mengakui navigasi diproyeksikan tidak benar. Karena ia menggunakan metode perhitungan mata untuk mencari tahu kemana mereka akan pergi. Dan pada akhirnya mereka saling meminta maaf dan mengakui kesalahan masing-masing. Karena kejujuran dan saling terbuka itu sangat penting untuk sebuah misi. Kemudian, mereka kembali kompak untuk mencari daratan dengan mendayung menggunakan sepatu Dixon. 30 hari sudah mereka lalui seperti sudah tidak ada harapan. Kini tubuh mereka sudah mulai melemas. Tapi mereka masih terus mendayung dengan sisa tenaga yang ada. Di lain sisi, Pastula sudah tidak sanggup lagi, hanya bisa berbaring dan pasrah. Scene berganti malam. Pada malam itu hal yang tak diduga, turun hujan yang membuat mereka bahagia, akhirnya bisa minum kembali yang entah berapa hari mereka menahan dahaga. Sialnya hujan yang sangat lebat itu hingga terjadi badai laut yang sangat luar biasa. Cobaan itu seperti tak ada habisnya untuk mereka. Awan hitam begitu tebal, angin dan ombak laut begitu kencang. Tiba-tiba ada gelombang laut yang besar mengarah mereka. Tentu perahu tidak sanggup menahannya, hingga perahu itu terbalik dan mereka pun terombang-ambing. Mereka sangat kesulitan untuk membalikan kembali perahu karetnya. Mereka berusaha tenang dan saling berpegang supaya tidak terpisah. Di kondisi saat ini yang mereka harapkan badai itu segera reda. Sepertinya badai yang sangat ganas itu tak ingin melepaskan mereka. Gelombang laut itu terus menerpanya, tapi pada akhirnya perahu itu bisa berbalik lagi dan mereka pun segera menaikinya. Hingga beberapa saat badai itu mulai reda dan mereka pun selamat. Keesokan harinya cuaca begitu cerah dan panas matahari begitu menyengat, tapi mereka masih berbaring di atas perahu. Aldrich berhalusinasi melihat istrinya dan membayangkan sedang makan bersama. Beberapa saat Pastula terbangun dan berkata, "Jika Tuhan masih sayang sama kita, buktinya kita masih hidup hingga saat ini." Seketika itu mereka terbangun dan kembali semangat untuk mendayung perahunya. Mereka pun terus mendayung, tapi kondisi Pastula kini semakin memburuk.
Saat ini Dixon benar-benar sudah tidak sanggup menahan haus hingga ia terpaksa meminum air laut itu. Di waktu yang sama Aldrich pun terbangun karena melihat daratan yang tak jauh dari kapalnya. Seketika itu, mereka menangis terharu. Karena sudah lama ia tak menginjak daratan, dan itu artinya mereka akan selamat. Dengan penuh semangat mereka bertiga mendayung menggunakan tangan menuju daratan. Mereka sudah tidak sabar menuju daratan yang jelas ada di depan mata kepalanya. Mereka pun tidak kehabisan akal. Ombak laut itu dimanfaatkan supaya mereka lebih cepat ke menuju daratan. Dan pada akhirnya, tepat 34 hari mereka selamat dan hari ini pertama kali ia menginjakkan kaki di pasir. Oke teman semua, itulah alur cerita film Against the Sun. IMDb dari film ini 6,5 berdurasi 1 jam 40 menit. Film ini tayang perdana pada 23 Januari tahun 2015. Pendapatan yang dihasilkannya lebih dari $4.000 di seluruh dunia.